Oke, bertemu dengan Ibu Via kembali. Terima kasih sudah menonton video dari Bu Via. Kali ini materi kita membaca dan mengapresiasi puisi. Ini untuk kelas 11. Nah, di sini Ibu akan menerangkan dan memberikan tugas untuk kalian membaca dan mengapresiasi puisi. Ya, kita lanjut ya. Analisis makna puisi. Sebelum masuk ke pembahasan, apa itu arti dari puisi? Ada yang tahu? Oke, jika tidak tahu, Ibu akan memberitahu. Di sini arti puisi adalah makna atau pesan yang disampaikan dari penyair kepada pembaca atau pendengar. Nah, di sini pesan dari penyair itu bukan hanya tulisan ya, bukan hanya kata-kata, namun kata-kata yang dibuat oleh penyair itu berisi kata-kata yang padat, indah, dan penuh emosi. Nah, di sini analisis makna puisi. Analisis di dalam puisi itu ada tema. Nah, tema ini adalah ide utama yang diangkat dalam sebuah puisi yang disampaikan oleh penyair kepada pembaca atau pendengar. Nah, di sini tema itu ide utama yang diangkat dalam puisi. Biasanya itu tentang percintaan, keindahan alam, kehidupan, kematian, dan masih banyak yang lainnya. Yaitu makna dalam puisi itu ada tema. Lalu ada pesan moral atau amanat. Dalam puisi itu mengandung amanat. Amanat dari penyair kepada pembaca atau pendengar. Contohnya amanat tentang kejujuran, kebaikan, atau cinta dan kasih. Selanjutnya adalah konteks. Nah, ini ada artinya puisi ini, makna-makna dari puisi ini ada yang melatar belakangi puisi. Di sini kapan puisi itu dibuat? Jika temanya kemerdekaan, nah itu berisi tentang waktu. Saat kemerdekaan, tema dari puisi tersebut kemerdekaan, waktunya ya 17 Agustus pada tahun 1945, waktu kemerdekaan atau sebelumnya. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas salah, tataqawwad salat, tataqawwad salat, Allahu akbar, la ilaha illallah. Mohon maaf, rumah Bu Via itu dekat jalan raya. Asing sekali ya. Harapannya Bu Via itu dia mempunyai rumah yang tenang, terhindar dari suara-suara bising kayak gini. Nah, tapi Bu Via udah terbiasa dengan kebisingan ini. Tapi mungkin yang biasa rumahnya di ketenangan, sunyi, itu frustasi ya pertama tinggal di rumah yang jalan raya kayak gini, karena tidur aja tidak nyenyak, bahkan malam pun ramai sekali. Nah, interpretasi isi puisi. Nah, menafsirkan isi puisi. Apa? Dibaca dulu, anak-anak. Nah, di sini ada intonasi. Intonasi itu apa? Tinggi rendahnya suara. Nah, lalu intonasi, nada suara yang digunakan untuk menyampaikan makna dan emosi. Yang kedua adalah gaya membaca.
Cara membaca puisi, jeda seperti kecepatan irama, rima, saja, tuh kayak membaca. Lalu ekspresi, cara menafsirkan puisi melalui gestur dan mimik. Jadi ini menafsirkan isi puisi, interpretasi isi puisi dengan fisik ya, visual dan audio visual yang jelas. Di sini intonasi ya, audio yang jelas, menggunakan naik turunnya puisi itu. Ada yang tinggi, kalau marah ya nadanya nada tinggi, kalau sedih ya nada sedih. Lalu gaya membaca, kecepatan atau tempo, volume. Jika aku ingin pandai, jadi seperti ditekankan gaya membacanya, jedanya gitu diperhatikan, jangan keras terus, harus sesuai dengan apa yang dibaca. Kita tafsirkan melalui ya pemahaman kita, melalui ekspresi ya, kita diekspresikan melalui mimik wajah, gestur tangannya, juga gerak-gerik alisnya, matanya, tatapan tajamnya. Nah, ketika kita membaca puisi, menafsirkan sebuah puisi, interpretasi puisi itu harus melihat tiga ini: intonasi, ekspresi, gaya membaca. Nah, selanjutnya, ini penilaian puisi. Puisi ini menilai sebuah puisi. Nah, ini sesuai dengan struktur ya, struktur sebuah puisi. Oke. Di sini ada struktur fisik dan struktur batin. Ini struktur fisik ya, ini estetika, ini masuk fisik ini. Ini ada keindahan bahasa, rima, dan irama puisi. Keindahan bahasa ini bisa disebut sebagai diksi, pilihan kata ya. Contohnya, orang itu ketika membaca puisi, kata senja itu diibaratkan sebagai akhir, karena senja itu datang di malam hari. Kenapa engkau datang di waktu senja? Kita bisa melihatkan kalau itu sore hari, malam gitu. Lalu selanjutnya itu ada rima, lalu ada irama puisi. Nah, itu struktur fisik puisi. Itu ada tipografi. Ya, dimaksud tipografi ya ini tadi. Bentar ya. Nah, lanjut ya, tipografi. Di sini tata letak puisi. Ada jumlah bait, 1 bait, 2 bait. Nah, itu ada berapa baris. Nah, itu namanya tipografi, tata letak. Selanjutnya adalah diksi tadi ya, pilihan kata. Itu bukan makna sebenarnya ya. Lalu selanjutnya imaji. Di sini imaji itu menggambarkan. Dalam puisi kita bisa menggambarkan karena kata-katanya. Contohnya ya, daun gugur melayang seperti surat cinta tak berbalas. Daun gugur seperti surat cinta tak berbalas. Nah, ini menghadirkan imaji, gambaran visual. Di sini kita menggambarkan daun yang gugur melayang. Lalu ini ya struktur puisi lagi ya, penilaian puisi itu yang bagian fisik itu ada lagi rima dan irama. Ya, rima ini persamaan bunyi kata
atau baris. Contohnya itu ada a a a a, b b b b, belakangnya itu, lalu iramanya, keindahan nadanya, tadi tempo puisi itu, intonasi, lalu gaya bahasa. Di sini bisa disebut penggunaan majas atau gaya bahasa untuk memperindah. Ada beberapa seperti personifikasi, metafora, dan simile dan lain-lain. Selanjutnya ya, ini menjadi kendaraan puisi. Lanjut, strukturnya itu ada struktur batin. Penilaiannya itu di struktur batin juga ada. Di sini temanya, kita nilai temanya tentang apa? Kemerdekaan. Itu sinkron nggak, sama nggak dengan isi sebuah puisi itu. Lalu rasa, nah ini kan struktur batin ya, jadi yang tidak terlihat di mata, tidak audio dan visual, tapi dari dalam, dari cara kita menginterpretasikan tadi, menafsirkan sebuah puisi tadi, temanya, rasanya, feelingnya, nadanya. Selanjutnya, originalitas. Dalam menilai puisi ini benar-benar puisi Anda atau bukan? Lalu keunikan Anda itu apa? Nah, kayak seperti Joko Pinurbo itu singkat-singkat puisinya, cuma judulnya Celana. Nah, silahkan bisa dicari nanti puisi-puisi dari Joko Pinurbo, itu ada keunikan sendiri. Nanti kalian bisa sesuai dengan keunikan kalian, jadi sesuai dengan pengalaman kalian. Tadi selanjutnya ini contoh puisi karya penyair terkenal, nanti bisa dicari ya, nanti kalian bisa membacanya dari Hairil Anwar, W.S. Rendra, seperti Djoko Damono, lalu ada Joko Pinurbo tadi. Selanjutnya ya, ini bisa kalian pelajari lagi, baca-baca puisinya. Nah, ini latihan untuk kalian, nanti ada tugas dari ibu guru ya, latihan membaca puisi karya penyair terkenal. Pilihlah puisi karya penyair terkenal ya, yang menarik perhatianmu, lalu analisis maknanya, temanya, moralnya, konteks puisi. Nah, itu dibuat pada kapan atau waktu, tempat, suasana saat membuat, atau latar belakang dari penulis itu apa. Lalu latih intonasi, tinggi rendahnya, dan gaya. Berlatih membaca puisi dengan intonasi dan gaya yang tepat, mimik wajah yang tepat. Presentasikan baca puisi dengan percaya diri dan ekspresi. Nanti kita akan mempraktekkannya individu. Latihan membaca puisi karya sendiri. Kalau sudah memahami atau membaca karya-karya penyair terkenal, kalian bisa membuat puisi karya sendiri. Nah, ini pilih tema sesuai dengan apa ya, keunikanmu sendiri, orisinal. Nah, nanti cari majas-majas, diksi-diksi yang menarik, pilihan kata. Lalu buat puisi ya dengan ini bahasa yang indah dan kreatif. Latihan pembacaan dengan intonasi dan gaya yang sesuai. Lalu ini bagikan puisi dengan teman saja nanti ya, nanti kita bahas setelah ini. Membaca dan mengapresiasi puisi dapat meningkatkan kemampuan berbahasa, memperkaya imajinasi, dan memberikan inspirasi. Berlatih menulis puisi juga dapat menjadi sarana untuk mengekspresikan diri dan membangun kreativitas. Oke, hari ini kita sudah membahas sebuah puisi. Ibu harap kalian bisa membaca puisi dengan baik ya. Struktur puisi yang dimana struktur fisik dan struktur batinnya sudah sesuai ketika kalian menuliskannya, dan membaca dengan mimik atau
ekspresi yang sesuai dengan apa yang kalian baca. Oke, itu dulu yang bisa ibu sampaikan. Untuk materi lain nanti ibu akan sampaikan lewat media-media elektronik ya, seperti media sosial juga. Kalian bisa nge-follow atau nge-share ya, bisa komentar ingin bahas apa lagi.